Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Sinar matahari pagi itu terasa lebih terik saat pesawat yang membawa Habib Rizik akhirnya mendarat di Jakarta, setelah bertahun-tahun berada di Arab Saudi. Ribuan pendukungnya berkerumun di bandara, membawa spanduk dan bendera, menyambut kedatangannya seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Di antara mereka, sorak-sorai dan doa-doa terucap, seolah-olah dunia telah kembali normal bagi mereka. Habib Rizik, dengan wajah penuh keyakinan, melambaikan tangan kepada kerumunan, tak peduli dengan ketegangan yang mulai terasa di luar sana. Namun, di luar atmosfer hangat yang tercipta di Jakarta, angin penolakan mulai menguat. Berita kepulangan Rizik memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan. Di beberapa kota besar, aksi demonstrasi pun meledak, terutama di Medan, Sumatera Utara. Laskar Front Pembela Pancasila, FPP, turun ke jalan, berbaris rapi dengan pakaian serba hitam, menggelar unjuk rasa besar-besaran yang menuntut agar Rizik tidak melanjutkan agenda dakwahnya. Indonesia butuh kedamaian, bukan provokasi, kata salah seorang orator dalam aksi itu, membakar semangat massa yang semakin hari semakin membesar. Semakin hari, pemberitaan mengenai rencana safari dakwah Rizik menyebar luas, membawa serta konflik yang semakin meruncing. Di media sosial, pro dan kontra berdebat sengit, beberapa mendukung dengan penuh semangat, sementara yang lainnya merasa keberadaan Rizik hanya akan memecah belah bangsa. Kelompok-kelompok pemuda, dari mahasiswa hingga organisasi sosial, menggelar berbagai aksi damai, menuntut agar kedatangan Rizik dihentikan. Mereka takut, jika dibiarkan, eskalasi konflik akan semakin memuncak, merusak kerukunan yang selama ini terjaga. Tapi Rizik tidak terpengaruh. Ia melihat dirinya sebagai simbol perjuangan umat Islam yang datang untuk menegakkan agama dan membawa kedamaian. Kepulangannya bukan hanya sekedar agenda dakwah, melainkan sebuah misi untuk menyatukan umat yang terpecah. Ia berbicara kepada pendukungnya dengan penuh keyakinan bahwa protes dan penolakan hanyalah halangan yang harus dilalui. Kita akan buktikan bahwa dakwah ini untuk kebaikan bangsa, ujarnya, seolah tak ada keraguan sedikit pun. Namun, saat ia melangkah keluar rumah dan memandang ke arah langit yang cerah, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suara sorakan pendukung yang tadi begitu menggelegar, kini terasa seperti gema yang jauh. Di luar sana, di tengah masyarakat yang tidak sepaham, ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Terdengar bisik-bisik tentang potensi kerusuhan, tentang kemungkinan terjadinya perpecahan yang lebih besar. Ia merasa ada tekanan yang datang dari berbagai arah, meskipun ia tetap teguh pada keyakinannya. Medan, yang dikenal dengan keberagaman dan kedamaiannya, kini tengah terbelah. Tak hanya di jalan-jalan, tetapi juga di dalam hati setiap warga yang sebelumnya hidup berdampingan dengan damai. Sebuah dilema mulai mengemuka, apakah benar Habib Rizik membawa harapan atau malah menambah keretakan yang sudah ada? Semua pertanyaan itu semakin memunculkan kegelisahan, dan semua itu akan terjawab dalam perjalanan yang tak terduga. Setelah kepulangannya yang disambut gegap gempita, Habib Rizik segera mengumumkan rencananya untuk melakukan safari dakwah ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara. Ia berharap kunjungan ini akan mempererat ukhuwah Islamiyah dan menyatukan umat. Namun, kabar itu justru memperburuk situasi. Seiring berjalannya waktu, perasaan cemas semakin menguat di kalangan banyak pihak. Beberapa kalangan merasa bahwa kedatangan Rizik bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah pemicu konflik yang tak diinginkan. Di Medan, para tokoh agama dan masyarakat segera bersuara. Mereka mengingatkan bahwa Sumatera Utara selama ini dikenal dengan keberagamannya yang harmonis. Keberagaman suku, agama,
dan budaya telah lama menjadi fondasi kokoh yang menyatukan masyarakat. Namun, dengan kedatangan Rizik, banyak yang khawatir bahwa kedamaian itu akan terguncang. Sejumlah pemuka agama bahkan menegaskan bahwa kedatangan Rizik akan membawa dampak negatif, mengingat rekam jejaknya yang penuh kontroversi dan penuh dengan pernyataan-pernyataan yang menyinggung banyak pihak. Dia datang bukan untuk menyatukan, tetapi untuk memecah belah, ujar seorang ulama setempat dengan tegas saat memberikan pernyataan di hadapan media. Masyarakat kita sudah cukup damai tanpa embel-embel politisasi agama. Kita tidak butuh provokator yang hanya membawa keresahan. Pernyataan itu disambut dengan sorakan dari massa yang merasa khawatir akan masa depan kerukunan di daerah mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika kelompok-kelompok yang menentang kedatangan Rizik mulai mengorganisir aksi-aksi protes. Di luar itu, Rizik tetap dengan keyakinannya. Ia merasa misinya adalah membawa pencerahan dan memperbaiki keadaan umat. Apa yang saya lakukan ini untuk umat, katanya kepada para pendukungnya. Ia meyakinkan mereka bahwa segala penolakan hanya merupakan cobaan yang harus dihadapi dengan sabar. Dakwah saya akan tetap dilanjutkan. Saya datang bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyatukan umat di jalan Allah, katanya dengan semangat membara. Namun, di balik kata-kata itu, ada gelisah yang mulai merayapi dirinya. Di kota yang sebelumnya damai ini, masyarakat mulai terbagi. Mereka yang mendukung dan mereka yang menolak, semakin menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Aksi protes semakin sering terjadi, sementara sebagian besar masyarakat memilih untuk tetap diam, tidak ingin terlibat dalam pertarungan politik yang semakin menggelegar. Tentu saja, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhirnya nanti. Apakah safari dakwah ini benar-benar akan membawa kedamaian, atau justru memperburuk perpecahan yang sudah mulai mencuat? Semakin mendekati tanggal keberangkatan, ketegangan semakin meruncing. Rencana dakwah yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah langkah baik kini menjadi perdebatan yang tak berujung. Beberapa kelompok mengadakan pertemuan mendesak untuk merumuskan strategi menanggapi kedatangan Rizik. Apakah ini akan berakhir dengan konflik terbuka, atau apakah ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan waktu, dan waktu semakin menunjukkan bahwa jalannya tidak akan mudah. Persiapan safari dakwah di Medan semakin menghangat. Setiap langkah yang diambil oleh tim Habib Rizik kian mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Keputusan untuk melanjutkan rencana dakwah ke kota ini, yang sebelumnya dikenal dengan kedamaiannya, ternyata memicu reaksi keras. Sementara pendukungnya terus berdatangan, massa yang menentang juga tak kalah besar. Mereka berteriak di jalanan, memprotes kedatangan seorang pemimpin yang mereka anggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial. Teriakan itu menggema di seluruh kota, membuat atmosfer Medan terasa tegang dan penuh ketidakpastian. Di tengah situasi yang semakin memanas, pemerintah daerah terjebak dalam dilema. Mereka terombang-ambing antara menjaga ketertiban umum dan menghormati kebebasan berekspresi warga negara. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengatur jalannya demonstrasi, tetapi mereka pun tahu bahwa ini bukan sekadar soal protes, melainkan pertarungan antara dua kubu yang sudah terpolarisasi. Bagi sebagian besar masyarakat, kedatangan Rizik adalah titik balik, sebuah ujian bagi ketahanan sosial yang telah mereka jaga sekian lama. Sementara itu, Habib Rizik tidak terpengaruh. Ia tetap teguh pada rencananya untuk menggelar safari dakwah. Saya datang untuk menyatukan umat, ujarnya dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung. Wajahnya tampak penuh keyakinan, meski ada kerumunan media dan warga yang melontarkan pertanyaan tajam. Ia meyakini bahwa setiap protes dan penolakan hanyalah ujian dalam perjuangan dakwahnya. Baginya, ini adalah panggilan untuk terus bergerak maju, tak peduli betapa besar tantangannya. Namun, di balik semangat itu, ada keraguan yang perlahan tumbuh di kalangan timnya. Mereka mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak yang meminta agar rencana tersebut ditunda, bahkan dibatalkan. Habib, kita tidak bisa mengabaikan gelombang protes ini, kata salah seorang asisten pribadinya,
menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Tetapi Rizik tetap dengan pendiriannya. Jika kita mundur sekarang, maka kita akan kehilangan segalanya. Ini bukan hanya soal saya, ini soal umat, jawabnya, memastikan bahwa tidak ada ruang untuk mundur. Di luar, suara bentakan semakin keras. Laskar Front Pembela Pancasila, FPP, terus mengorganisir massa, sementara berbagai elemen masyarakat yang menentang kedatangan Rizik melakukan aksi serupa. Mereka tidak ingin kota mereka, yang selama ini damai, terpecah oleh provokasi dan ketegangan yang ditimbulkan oleh seorang tokoh yang dianggap hanya membawa masalah. Demonstrasi demi demonstrasi terus berlangsung, dan semakin memperjelas bahwa situasi ini bukan lagi hanya soal seorang Habib Rizik, melainkan ujian besar bagi ketahanan sosial Medan itu sendiri. Dengan segala kecemasan yang mengiringi, hari keberangkatan menuju Medan semakin dekat. Di satu sisi, ada optimisme yang menyala dari pihak Rizik dan para pendukungnya, tetapi di sisi lain, keraguan dan kekhawatiran menyelimuti kota yang dikenal dengan keragamannya. Apakah perjalanan dakwah ini akan berakhir damai, atau justru menambah deretan perpecahan yang lebih dalam? Ketegangan yang ada seolah-olah telah menciptakan celah antara mereka yang mendukung dan yang menentang, sebuah jurang yang semakin lebar dan sulit dijembatani. Di sebuah ruangan sempit yang terletak jauh dari keramaian kota, beberapa tokoh masyarakat Sumatera Utara berkumpul. Wajah-wajah mereka serius, penuh kecemasan, namun ada tekad yang terlihat jelas di mata masing-masing. Mereka tahu, kedatangan Habib Rizik bukanlah sekadar acara dakwah biasa, tetapi sebuah ujian besar bagi ketahanan sosial yang sudah mereka bangun selama ini. Di balik pintu tertutup, mereka merumuskan langkah-langkah strategis untuk menanggapi situasi yang semakin memanas. Mereka sepakat, harus ada upaya damai. Tetapi bagaimana cara terbaik untuk mencegah kerusuhan yang mungkin timbul? Medan tidak butuh lagi perpecahan, ujar seorang tokoh agama dengan suara tegas. Kita sudah hidup rukun bertahun-tahun. Rizik bisa datang, tapi kita harus memastikan dia tidak membawa masalah. Kita harus bicara dengan baik, kalau perlu, kita ajak berdialog. Namun, pendapat ini tidak diikuti oleh semua orang. Beberapa di antaranya menginginkan pendekatan yang lebih tegas, bahkan menuntut agar pemerintah bertindak lebih keras, menghalangi Rizik dengan segala cara demi mencegah kedatangan yang bisa memicu kekerasan. Sementara itu, di sisi yang lain, Habib Rizik tidak duduk diam. Dalam sebuah ruang yang lebih besar, dikelilingi oleh tim yang setia, ia memandang ke depan dengan penuh percaya diri. Mereka takut pada perubahan, tapi saya di sini bukan untuk menghancurkan, saya di sini untuk menyatukan, katanya dengan penuh keyakinan. Ia merasa bahwa setiap penolakan ini adalah bagian dari tantangan dakwah yang harus diterima. Dengan tim yang terdiri dari para penasihat dan pengikut, Rizik mempersiapkan strategi untuk memenangkan hati masyarakat yang menentangnya. Kita harus bersabar, kita harus menunjukkan bahwa tujuan kita adalah kebaikan, selanjutnya. Namun, semakin banyak suara yang datang dari masyarakat yang menentang kedatangannya. Mereka merasa bahwa Rizik hanya membawa kekacauan, bukan solusi. Di luar ruangan pertemuan itu, para pendukungnya terus bergerak, mengumpulkan massa yang siap untuk mendukungnya. Dalam hati mereka, keyakinan bahwa dakwah harus terus berjalan menjadi pegangan yang tak tergoyahkan. Namun, mereka tahu bahwa untuk melanjutkan misinya, mereka harus menghadapi lebih banyak hambatan, termasuk melawan citra buruk yang telah dibangun oleh lawan-lawan politik dan sosial. Kedua pihak, yang mendukung dan yang menentang, merasa yakin dengan jalan yang mereka pilih, namun keduanya menyadari bahwa ini bukanlah soal siapa yang benar atau salah. Ini adalah soal masa depan Medan, soal apakah kedamaian yang telah terjalin akan dipertahankan, atau malah dihancurkan oleh ego dan ambisi masing-masing pihak. Tokoh-tokoh yang berkumpul dalam pertemuan rahasia itu sadar bahwa jika mereka tidak menemukan jalan tengah, kekacauan akan sulit dihindari. Sementara itu, dari sudut pandang Habib Rizik, pertemuan dengan para penentang tak pernah terbayang sebelumnya. Ia yakin bahwa kedatangan dan dakwahnya akan diterima dengan lapang dada, meskipun jalan yang harus dilalui penuh liku.
Tuhan akan menunjukkan yang benar, ucapnya, meyakinkan dirinya bahwa segala upaya yang ia lakukan adalah demi kebaikan umat. Namun, di tengah keyakinannya yang membara, ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari sebuah pertempuran besar, pertempuran antara keyakinan dan kenyataan yang harus dihadapi dengan penuh hati-hati. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memuncak dalam sebuah langkah yang diambil oleh Habib Rizik. Untuk meredakan gejolak yang semakin membesar, ia mengumumkan bahwa ia akan memimpin salat berjamaah di salah satu masjid terbesar di Medan. Di hadapan para pendukungnya, ia mengatakan bahwa ini akan menjadi momen simbolis, sebuah pernyataan bahwa dakwahnya bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyatukan umat Islam. Salat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Tuhan, dan salat berjamaah adalah simbol persatuan kita, ujar Rizik dengan suara tegas. Ia berharap, di tengah protes yang semakin keras, umat akan melihat bahwa niatnya adalah untuk membawa kedamaian. Namun, keputusan ini malah memicu gelombang protes yang lebih besar. Mereka yang menentang kedatangan Rizik melihat langkah ini sebagai upaya untuk mempertegas dominasi dan pengaruhnya di kota tersebut. Ini bukan soal salat, ini soal politik, kata seorang aktivis dengan lantang saat berbicara dalam sebuah aksi protes. Bagi mereka, salat berjamaah bukanlah solusi untuk meredakan ketegangan, melainkan sebuah strategi untuk memperlihatkan kekuatan dan pengaruh yang semakin besar. Sementara itu, di luar masjid, massa yang menentang mulai berkumpul, menyuarakan penolakan mereka dengan lebih keras. Meskipun suasana semakin panas, Rizik tetap melangkah maju dengan keyakinan penuh. Ia merasa bahwa hanya dengan menunjukkan kepemimpinan yang jelas dalam ibadah, ia dapat meraih hati umat yang masih ragu. Jika kita bersatu dalam salat, maka segala perbedaan bisa diselesaikan, katanya, meskipun ia tahu bahwa pernyataannya akan terus diperdebatkan. Di dalam dirinya, ada rasa tanggung jawab yang besar. Ia tak hanya merasa sebagai seorang ulama, tetapi sebagai pemimpin umat yang harus mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Namun, situasi di luar masjid jauh dari damai. Puluhan bahkan ratusan orang yang menentang kedatangannya berkumpul dengan spanduk dan megafone. Teriakan-teriakan penuh kebencian menggema di udara, menuntut agar Rizik membatalkan niatnya untuk memimpin salat tersebut. Jangan biarkan dia menghasut kita, seru salah seorang pemuda dengan wajah penuh kemarahan. Meskipun salat berjamaah yang dipimpin oleh Rizik bertujuan untuk menjadi momen persatuan, kenyataannya justru memperlihatkan jurang perbedaan yang semakin dalam. Di tengah perasaan yang bergejolak itu, Rizik melangkah dengan tenang menuju masjid. Ia merasa bahwa tak ada yang lebih penting dari menjalankan misi dakwahnya. Jika ini adalah ujian, maka saya siap, katanya kepada para pendukung yang mengiringinya. Di dalam hati, ia berdoa agar langkahnya ini membawa berkah, bukan justru memperburuk keadaan. Namun, di luar sana, semakin banyak yang meragukan niatnya. Mereka melihat salat berjamaah yang direncanakan bukan sebagai langkah spiritual, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang ingin ia tegakkan di atas ketidaksetujuan banyak orang. Sebelum langkahnya membawanya ke masjid, Rizik sempat menatap langit yang mendung. Hatinya tidak tenang, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah demi kebaikan umat. Namun, tak bisa disangkal bahwa salat berjamaah yang ia harapkan sebagai momen persatuan justru menjadi simbol dari pertarungan yang lebih besar, pertarungan antara keyakinan dan realitas yang semakin rumit. Saat langkah kakinya terdengar pelan di lorong masjid, ia tahu, perjalanan ini akan meninggalkan bekas yang mendalam, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi masyarakat Medan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan masjid yang semula terlihat sepi kini dipenuhi oleh ribuan jamaah. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa berbagai niat. Beberapa di antaranya adalah pendukung setia Habib Rizik, yang penuh semangat menanti momen penting ini. Namun, di antara mereka, ada juga yang datang dengan hati penuh keraguan, hanya untuk memantau dengan cermat. Bahkan, sejumlah kelompok yang menentang kedatangan Rizik juga menyusup di antara kerumunan, berniat untuk melihat secara langsung apakah salat berjamaah yang dipimpin Rizik akan menjadi titik balik atau justru memperburuk keadaan.
Suasana di dalam masjid terasa semakin tegang. Di setiap sudut ruangan, mata-mata yang hadir dengan tujuan berbeda saling mengamati, tak ingin kehilangan momen penting. Mereka yang mendukung Rizik berusaha menenangkan diri, sementara mereka yang menentangnya berbicara pelan di antara barisan jamaah, mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang tidak diinginkan. Beberapa berbisik tentang ketidakpuasan mereka, sementara yang lainnya menunggu dengan penuh ketegangan, menilai apakah salat berjamaah ini akan menjadi momen persatuan yang dijanjikan atau malah menjadi panggung perpecahan yang semakin nyata. Di luar masjid, keadaan tak kalah panas. Ratusan aparat keamanan berjaga-jaga, menjaga agar kerusuhan yang dikhawatirkan tak meluas. Kendaraan lapis baja terparkir di sekitar area masjid, dan polisi berpakaian lengkap berdiri di sepanjang pagar. Mereka yang hadir dengan niat damai merasa cemas, sementara mereka yang datang dengan tujuan untuk mengusung protes terdiam, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketegangan ini bisa dirasakan oleh setiap orang yang berada di sekitar, seperti ada perasaan tak terucapkan yang menggantung di udara, menunggu untuk meletus. Habib Rizik berdiri di podium, mengenakan pakaian khasnya, dengan wajah yang penuh keyakinan. Namun, di balik wajah yang tegar itu, ada rasa cemas yang tak terungkapkan. Ia tahu betul bahwa salat ini bukan hanya soal ibadah, tetapi tentang menghadapi tekanan dari berbagai arah. Sekelilingnya dipenuhi suara desas-desus, dan setiap langkahnya dipantau dengan penuh perhatian. Ini adalah ujian, pikirnya, mencoba untuk tetap fokus pada tujuan awalnya. Ia mengangkat tangan, memulai takbir, dan memimpin jamaah menuju salat yang telah lama dipersiapkan. Namun, beberapa menit sebelum salat dimulai, ketegangan semakin terasa. Teriakan dari luar masjid terdengar jelas, walau hanya teredam oleh dinding tebal bangunan. Mereka yang tidak setuju dengan Rizik semakin lantang menyuarakan penolakan mereka. Jangan biarkan mereka mengendalikan kita, teriak seseorang dari luar, suaranya semakin keras. Di dalam masjid, sebagian jamaah mulai gelisah. Beberapa pendukung setia berusaha menenangkan yang lain, sementara yang menentang diam, menunggu dengan sabar. Ketegangan di antara kedua kelompok ini semakin tak terhindarkan. Saat takbir dikumandangkan dan jamaah memulai salat, suasana di masjid benar-benar mencekam. Setiap gerakan terasa seperti pertaruhan besar. Bagi mereka yang mendukung Rizik, ini adalah momen kemenangan, namun bagi yang menentang, mereka merasa bahwa setiap detik adalah waktu yang penuh ketegangan. Sesaat setelah salat dimulai, seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan semua orang di dalam masjid merasakan beban yang sangat berat. Namun, tak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Apa yang seharusnya menjadi momen spiritual kini menjadi medan pertempuran antara harapan dan ketakutan. Suasana dalam masjid yang semula penuh semangat kini terasa mencekam. Habib Rizik berdiri tegap di depan jamaah, mengangkat tangannya, dan dengan suara yang lantang mengucapkan takbir. Namun, suara yang mestinya mengharukan, yang seharusnya menggetarkan hati para jamaah, malah terasa hampa. Takbir pertama menggema di ruang masjid, namun tak lama setelah itu, sejumlah jamaah mulai bergerak perlahan, melangkah mundur dari barisan. Mata mereka tampak gelisah, seakan mencari alasan untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa orang yang berada di barisan depan, yang awalnya hadir dengan niat mendukung, mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Mereka berpandangan sesama, dan perlahan-lahan, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan salat berjamaah ini. Ada yang berdalih alasan pribadi, namun tatapan mereka yang saling bertemu menceritakan banyak hal. Tidak sedikit yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rizik sebagai imam, meragukan niat baik di balik salat yang seharusnya menjadi momen persatuan. Mereka mulai bergerak keluar dengan hati yang berat, seperti enggan menghadapinya. Di barisan tengah, beberapa jamaah mulai terlihat ragu-ragu. Mereka menatap ke sekeliling, seolah mencari dukungan moral. Tetapi semakin banyak yang memutuskan untuk keluar, meninggalkan barisan yang semakin kosong. Dalam hitungan menit, masjid yang sebelumnya padat mulai kehilangan bagian demi bagian dari jamaahnya. Tidak ada suara yang datang dari mereka yang keluar, hanya langkah kaki yang terdengar berat,
bergegas menuju pintu keluar tanpa kata. Atmosfernya kian hampa, dan setiap gerakan terasa seperti pukulan terhadap kesatuan yang diharapkan Rizik. Bagi Habib Rizik, takbir yang dia kumandangkan kini terasa semakin sepi. Ia tetap memimpin, tetap melangkah sesuai ritme yang sudah dipersiapkan, namun hatinya mulai merasakan beban yang berat. Di hadapannya, beberapa barisan yang masih terisi penuh, namun sebagian besar sudah kosong. Ia mencoba untuk tetap fokus, melanjutkan salat, berharap bahwa jamaah yang tersisa akan ikut serta dan merasakan kedamaian yang ia harapkan. Namun, rasa kecewa mulai menggerogoti keyakinannya, meski ia berusaha menutupi segala perasaan itu dengan ketenangan di luar. Saat salat terus berlangsung, mata Rizik sesekali melirik ke kiri dan kanan. Barisan yang penuh sesaat sebelumnya kini telah sebagian besar hilang. Setiap gerakan salat terasa semakin berat, dan takbir yang semula menggetarkan kini hanyalah sebuah irama yang kehilangan kekuatan. Ia tahu, di luar sana, di antara mereka yang pergi, ada banyak perasaan yang tersisa, ada keraguan dan kekecewaan yang menggantung di udara. Rencana yang semula bertujuan untuk menyatukan umat, kini berubah menjadi gambaran dari perpecahan yang semakin nyata. Pada akhirnya, salat yang berlangsung seharusnya menjadi momen spiritual justru berakhir dengan keheningan yang penuh makna tersirat. Takbir yang sebelumnya dipenuhi semangat kini terhenti dengan sepi. Habib Rizik menutup salatnya dengan perasaan yang tak terucapkan. Meskipun ia berusaha menguasai diri, ia tahu bahwa hari ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga ujian besar bagi dirinya. Ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa, di akhir takbir, ia menyaksikan bagaimana perpecahan yang ia coba hindari justru terwujud di depan matanya. Salat yang semula direncanakan sebagai momen persatuan kini berlanjut dalam kesunyian yang menekan. Habib Rizik berdiri tegap di depan, memimpin dengan keyakinan meski hanya segelintir jamaah yang tersisa di barisan. Setiap gerakan salat terasa hampa, seolah ruang masjid yang luas menyerap semua semangat yang pernah ada. Hanya mereka yang benar-benar setia yang tetap berdiri bersama, namun jumlahnya jauh dari harapan. Mereka yang semula datang dengan niat besar kini semakin merasa terasingkan, terpisah dari masa yang telah meninggalkan mereka. Masjid yang tadinya dipenuhi dengan harapan kini berubah menjadi saksi bisu bagi sebuah perpecahan yang tak terhindarkan. Dinding-dindingnya yang kokoh seolah menceritakan kisah yang tak bisa disangkal, bahwa harapan akan persatuan ternyata hanya sebuah angan-angan. Di luar, pintu-pintu yang terbuka lebar memancarkan cahaya keluar, tetapi di dalam, hanya ada sepi yang terasa begitu menggigit. Wajah-wajah yang dulu antusias kini hilang, digantikan oleh ruang kosong yang tak bisa diisi dengan apapun selain rasa kecewa dan keheningan. Kabar tentang salat ini segera tersebar, bukan hanya di kalangan jamaah, tetapi juga di media sosial dan berita nasional. Berbagai platform sosial dibanjiri dengan komentar dan debat panas tentang apa yang baru saja terjadi. Beberapa pendukung tetap membela tindakan Rizik, menyatakan bahwa ini adalah ujian bagi umat yang harus menerima kenyataan bahwa dakwah tak selalu mudah. Namun, banyak pula yang merasa bahwa apa yang terjadi adalah bukti nyata dari penolakan yang tak bisa disangkal. Hashtag masjid kosong menjadi viral, menjadi simbol kuat dari kegagalan yang terlihat begitu jelas. Bagi mereka yang menentang, kosongnya masjid ini adalah cermin dari apa yang mereka perjuangkan. Mereka merasa bahwa, meskipun salat yang dipimpin Rizik adalah acara religius, esensinya telah tercemar oleh segala kontroversi yang menyelimutinya. Mereka melihat kejadian ini sebagai kemenangan moral, bukti bahwa umat tidak tergoda oleh panggilan yang mereka anggap lebih politis daripada spiritual. Dalam hati mereka, meskipun mereka tidak dapat berada di dalam masjid, mereka merasa seolah-olah mereka telah menang, memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka menolak untuk dibawa dalam arus yang ditawarkan oleh Rizik. Di sisi lain, bagi para pendukung yang tersisa, salat ini masih dianggap sebagai momen penting, meski jauh dari harapan. Mereka berusaha untuk tetap setia, berharap bahwa meskipun mereka hanya sedikit, keberadaan mereka adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Namun, di dalam diri mereka, ada kesadaran bahwa pertempuran ini belum selesai.
Mereka yang terus mengikuti Rizik merasa terasing di tengah kesunyian yang menyelimuti ruang besar masjid. Mereka tahu, apa yang terjadi ini akan dikenang sebagai salah satu momen yang paling menyakitkan dalam perjalanan dakwah mereka. Saat salat berakhir, Habib Rizik menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang baru saja terjadi. Meski ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ujian dan bukti keimanan, hati kecilnya merasakan kekosongan yang lebih dalam daripada sekadar fisik masjid. Ketika ia melihat sekelilingnya, hanya ada beberapa jamaah yang tersisa, sebuah simbol nyata bahwa perjuangannya kali ini bukan hanya tentang dakwah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Indonesia bisa bersepakat pada satu titik yang sama. Tapi untuk saat ini, masjid itu tetap kosong, dan di sana, lebih dari sekadar dinding yang membatasi, ada rasa kecewa yang tak bisa diungkapkan. Video kejadian di masjid itu segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rekaman yang memperlihatkan barisan jamaah yang perlahan-lahan kosong, meninggalkan Habib Rizik dengan hanya segelintir pengikut setia, menjadi viral dalam hitungan jam. Media sosial dibanjiri dengan berbagai opini yang terbagi tajam. Para pendukungnya segera menyalahkan situasi ini pada sabotase dan menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba mengganggu jalannya dakwah. Mereka beranggapan bahwa ketidakhadiran massa itu merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan kekuatan pengaruh Rizik di mata publik. Namun, bagi mereka yang menentang Rizik, video tersebut adalah bukti kuat dari penolakan yang nyata dan tak bisa disangkal. Mereka menyatakan bahwa dakwah yang dijalankannya sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan politik umat Islam masa kini. Dia bukan lagi pemimpin umat, kata seorang tokoh agama dalam sebuah talk show di televisi. Apa yang dia lakukan ini hanya menambah keretakan, bukan menyatukan. Di dunia maya, perdebatan semakin memanas. Pro dan kontra mengalir deras, dan banyak yang mulai meragukan efektivitas pendekatan Rizik yang dianggap tidak lagi mampu menyentuh hati banyak orang. Di tengah semua perdebatan itu, Habib Rizik duduk dalam kesendiriannya. Malam itu, ia tidak berada di tengah kerumunan pendukungnya seperti biasa, melainkan berada di sebuah ruangan yang hening, termenung dalam sunyi. Video yang telah tersebar luas seperti memukul dirinya dengan keras, lebih tajam daripada hujatan apapun. Ada rasa kosong yang sulit diungkapkan, sebuah keraguan yang datang begitu tiba-tiba. Selama ini ia menganggap dakwahnya sebagai panggilan suci, tetapi kini, dalam kesendirian itu, ia mulai mempertanyakan metode dan pendekatan yang selama ini ia gunakan. Apakah selama ini ia terlalu keras dalam menegakkan prinsipnya? Ataukah ia terlalu percaya bahwa umat akan selalu mendukungnya tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih luas? Habib Rizik mulai merenung tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia teringat kembali kepada momen-momen awal dalam dakwahnya, saat semangat juangnya membara, ketika ia yakin bahwa umat Islam harus bersatu di bawah panji-panji kebenaran yang ia perjuangkan. Namun kini, dengan keadaan yang serba terpecah belah, ia merasakan bahwa mungkin jalannya sudah mulai salah. Mungkin ia terlalu mengedepankan sisi ideologi tanpa menyadari bahwa masyarakat, terutama yang muda, lebih membutuhkan pemahaman yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang, bukan semangat yang membelah. Ia bertanya-tanya apakah ia telah terlalu keras, terlalu menuntut umat untuk mengikuti garis yang ia tetapkan tanpa memberi ruang bagi perbedaan. Di luar, dunia terus berbicara tentang peristiwa itu, tetapi bagi Rizik, kesendirian ini membawa pelajaran yang jauh lebih mendalam. Ia tahu, sebagai seorang pemimpin, setiap tindakannya akan dipertanyakan. Mungkin selama ini ia terlalu banyak berfokus pada perlawanan terhadap pihak yang berseberangan dengannya, tanpa cukup mendengarkan suara-suara mereka yang tidak sepaham. Mungkin ia sudah terlalu lama terjebak dalam pandangannya sendiri, tanpa memberi ruang untuk memahami perubahan zaman dan kebutuhan umat yang terus berkembang. Ia memutuskan untuk menelaah lebih dalam, mencoba memahami arah yang harus ia ambil selanjutnya. Saat malam semakin larut, Habib Rizik memandangi foto-foto lama dirinya yang pernah penuh dengan semangat. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang ia rasakan bukan hanya dari dunia luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu, untuk bisa terus berdakwah,
ia harus menemukan kembali cara yang lebih bijak, cara yang mampu mengakomodasi keberagaman pandangan tanpa kehilangan prinsip. Jika ini adalah ujian, maka aku harus belajar dari ini, pikirnya, perlahan-lahan menerima kenyataan bahwa perjalanan dakwahnya mungkin harus diperbaharui dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Refleksi ini berlangsung dalam diam, namun ia tahu bahwa keputusan-keputusan besar menanti di depan. Kejadian di masjid itu mungkin hanya awal dari sebuah perjalanan panjang yang lebih sulit. Dalam heningnya malam, Rizik merasa bahwa dakwah yang sesungguhnya bukanlah tentang kemenangan di atas panggung, tetapi tentang kemampuan untuk mendengar dan belajar dari umat yang ia pimpin. Di pagi yang tenang setelah malam penuh perenungan, Habib Rizik akhirnya membuat keputusan besar yang mengguncang banyak orang. Ia memutuskan untuk mundur sementara dari safari dakwahnya. Keputusan ini tidak datang dengan mudah, ada perasaan berat yang mengendap di dadanya, namun ia tahu bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, meresapi setiap keputusan yang telah diambil, dan lebih penting lagi, untuk mendengar suara-suara yang selama ini terabaikan. Meskipun banyak yang mungkin akan menganggapnya sebagai tanda kelemahan, bagi Rizik, ini adalah langkah untuk menemukan kembali esensi dakwah yang selama ini ia perjuangkan. Ia mulai menyadari bahwa metode dakwah yang selama ini ia gunakan, yang seringkali konfrontatif dan keras, bukanlah jalan yang dapat membawa kedamaian sejati. Pandangan yang terlalu sempit, yang menganggap bahwa kebenaran hanya miliknya dan mereka yang sejalan, ternyata hanya memperburuk jurang perpecahan. Dalam kesendirian, Rizik merasakan bahwa kedamaian yang ia cita-citakan tidak akan tercapai jika ia tidak terlebih dahulu mengerti dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Ia merindukan persatuan yang bukan berdasarkan pemaksaan, tetapi berdasarkan pemahaman dan saling menghormati. Selama ini, ia terlalu berfokus pada penegakan prinsipnya tanpa mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Dengan segala kontroversi yang mengelilinginya, ia terjebak dalam peran sebagai pemimpin yang selalu siap melawan, yang merasa bahwa dakwah hanya bisa berhasil jika diterima tanpa keraguan. Namun, kini ia menyadari bahwa umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum lebih membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana, yang bisa membangun jembatan, bukan tembok. Ia merasa bahwa dakwah sejati adalah tentang membimbing umat dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan kekuatan ideologi yang memisahkan. Ketika ia mengumumkan keputusannya untuk mundur sementara, banyak yang terkejut, termasuk pengikut setianya. Beberapa merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa Rizik memilih untuk mundur di saat perjuangan sedang berjalan. Namun, di balik keputusan ini, Rizik tahu bahwa terkadang sebuah langkah mundur adalah langkah yang paling bijaksana. Ia tidak ingin lebih banyak korban berjatuhan dalam pertarungan ideologi yang tidak produktif. Keputusan ini memberi ruang baginya untuk merenung, untuk mendengarkan lebih banyak, dan untuk meresapi peran yang sebenarnya harus dijalani oleh seorang pemimpin umat. Bagi masyarakat, keputusan Rizik ini menjadi cermin refleksi bagi mereka juga. Ia berharap, dengan mundurnya dirinya sementara waktu, semua pihak bisa memikirkan kembali tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah perbedaan. Ini bukan hanya tentang dia atau dakwahnya, tetapi tentang bagaimana setiap orang yang terlibat dalam perdebatan ini bisa melihat satu sama lain dengan lebih bijak. Ia berharap ini menjadi titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh bangsa, agar bisa bergerak menuju kesatuan yang lebih kuat, tanpa mengorbankan keberagaman yang menjadi kekuatan terbesar bangsa ini. Cerita ini pun berakhir dengan sebuah ruang terbuka, tanpa kepastian tentang langkah-langkah selanjutnya. Namun, Rizik tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia akan mengambil waktu untuk introspeksi, dan mungkin suatu saat nanti, saat waktu yang tepat datang, ia akan kembali dengan pemahaman yang lebih dalam. Bagi umat dan bangsa ini, perjalanan menuju persatuan memang tidak mudah, tetapi selalu ada harapan untuk memperbaiki dan memperbaharui diri, dimulai dengan langkah pertama untuk mendengarkan dan menerima.